Kumbang tanduk atau kuawung memang menjadi hama utama kelapa kopior yang merusak tunas kelapa muda hingga menyebabkan pohon mati. Mau tak mau, pohon harus ditebang agar hama tidak merembet ke pohon kelapa kopior lainnya. Untuk memberantas kuawung, para petani desa Ngagel punya cara tersendiri. Berbekal ember bekas, lempengan plat besi, tali dan kayu, mereka membuat perangkap untuk kuawung. Umpan berupa obat perangsang kumbang lalu dipasang. Ini apa, Pak? Kuawung betina atau kuawung jantan kalau kena bau ini pasti kuawung akan datang karena ini perangsang untuk kawin itu. Kuawung datang nanti mentok ke ini, dia terbang, juas mentok ke ini, akhirnya kan jatuh di sini, terus masuk ke lubang ini ke ember. Kumbang tanduk atau kuawung banyak menyerang pohon kelapa saat musim kawin, yaitu pada bulan Agustus hingga September. Kumbang tanduk juga menyerang pohon kelapa jika sekitar pohon tidak terawat dan kotor. Pohon kelapa kopior batangnya lebih empuk sehingga lebih mudah terserang hama kumbang tanduk dibandingkan pohon kelapa biasa. Nah, karena batang empuk inilah pohon kelapa kopior tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, akibatnya apa, Pak, jika hama kuawung ini menyerang pohon kelapa kopior? Pohon kelapa pasti mati, Mbak. Karena yang diserang itu adalah pangkal dari tunas pohon kelapa. Itu karena kan tidak bisa tumbuh lagi. Kalau sudah kena hama kuawung ini, pohon harus ditebang. Tidak semua buah di pohon kelapa kopior adalah kelapa kopior. Karena dalam satu batang pohon kelapa kopior hanya sekitar 40 hingga 50%-nya saja yang menjadi kopior. Selebihnya merupakan buah kelapa normal yang nantinya dijadikan bibit. Unik juga ya, ternyata untuk mendapatkan kelapa kopior bibitnya justru dipilih kelapa normal. Untuk proses pembibitan ini yang pertama ini kita kupas dulu untuk mempermudah muncul tunas. Yang kedua untuk menyerap atau menyimpan air dari hasil siraman. Membibitkan kelapa kopior memang tak semudah membibitkan tanaman lain. Buah kelapa yang akan dijadikan bibit juga tak boleh sembarangan. Ada kriteria khususnya deh. Kelapa itu sendiri harus sudah siap atau artinya sudah tua. Nah, tua itu ditandai satu, berat dari benih itu sendiri pasti ringan. Yang kedua, warna kulit kelapa pasti ada kecoklat-coklatan atau kehitam-hitaman. Buah kelapa untuk bibit diamkan selama 2 minggu untuk kemudian ditangkarkan. Media tanam untuk proses penangkaran bibit digemburkan terlebih dahulu dengan diberi pupuk. Oh, ini putih-putih apa, Pak? Putih ini obat untuk penangkal anti rayap. Kalau nanti karena apa? Kalau sudah kering ini kalau tidak kasih obat ini pasti dimakan rayap. Jika media tanam sudah siap, bibit kelapa kopior lalu ditanam. Bagian buah yang terlihat lebih rata diletakkan di bagian bawah. Sayatan menghadap ke atas. Ingat, jangan semua bagian bibit ditimbun tanah. Cukup sepertiga bagiannya saja ya. Ini kita tanam setengah, ini tidak setengah, Mbak, ini sepertiga. Nah, tujuannya kan apa? Kalau nanti kita tanam terlalu dalam, otomatis untuk pertumbuhan, untuk tumbuh bibit ini nanti juga terganggu. Karena benih ini juga butuh untuk sinar matahari. Tangkarkan atau simpan bibit di tempat yang teduh. Jangan terlalu banyak terkena sinar mentari langsung. Penyiraman sebaiknya dilakukan 2 kali seminggu. Kala sore hari saja, agar air tidak banyak menguap terkena sinar matahari. Memasuki usia bibit 4 bulan, pemupukan rutin dilakukan 2 kali seminggu. Hingga usianya 6-7 bulan. Bibit kelapa kopior pun siap dipindah ke lahan. Ciri-cirinya terlihat dari tumbuhnya 2 hingga 3 helai daun dari sayatan pada kelapa.
Menangkarkan kelapa kopior dengan sistem kultur jaringan memang lebih menguntungkan petani dari segi hasil produksi. Namun tingginya biaya kultur jaringan serta minimnya peralatan dan ilmu pengetahuan membuat para petani cukup puas dengan penangkaran kelapa kopior secara tradisional. Ya, penyebaran bibit kelapa kopior di Indonesia memang tidak bisa sembarangan. Bibit yang akan dijual harus disertai sertifikat resmi dari Balai Benih Dinas Perkebunan Provinsi. Regulasi ini ditetapkan untuk menghindari penyebaran bibit kopior secara ilegal. Untuk mendapatkan sertifikat, petani kopior harus mendaftarkan pohon kelapa kopior induknya ke dinas terkait. Jarak tanam kelapa kopior minimal 6 x 6 meter. Lubang tanamnya sekitar 60 cm. Sebelum ditanam, tentunya tanah harus digemburkan terlebih dahulu, lalu tambahkan pupuk. Harus di sini ya Pak ya? Di sini ya? Pak, ini nanamnya kenapa di tempat panas? Kalau tadi kan pembibitan tempatnya adem, teduh gitu. Untuk pertumbuhan nanti biar cepat tumbuh, cepat besar dan subur, dan nanti produksinya lebih cepat. Mei yang tanam. Ya, tanam. Jika musim hujan, tidak perlu dilakukan penyiraman. Namun saat kemarau, penyiraman dilakukan 2 hari sekali menjelang sore hari. Pada awal masa tanam hingga usia 6 bulan, pemupukan dilakukan rutin setiap bulan. Setelah usia 6 bulan, pemupukan dilakukan 2 bulan sekali hingga umur tanaman 1 tahun. Jika tanaman sudah berumur 1 tahun ke atas, pemupukan disesuaikan dengan kondisi pohon. Usia 5 tahun, kelapa kopior sudah mulai menghasilkan. 1 batang pohon mampu berproduksi hingga 25 tahun. Setelah itu, kelapa kopior harus diremajakan atau dilakukan penanaman ulang. Bertani kopior bagi masyarakat desa Ngagel memang bukan mata pencaharian utama mereka. Tapi bagi Imam Subianto, bertani kelapa kopior terbukti mampu mengangkat perekonomian keluarganya. Kenapa sih Pak Imam sampai tertarik untuk membudidayakan kelapa kopior ini? Oh gini Mbak, aku sejak dulu itu perantauan dan saya pengangguran. Kemudian Bapak pernah membudidaya kelapa kopior, saya ikutin. Sebetulnya saya yang meneruskan perjuangan Bapak saya itu sampai sekarang. Imam mengawali budidaya kelapa kopiornya dengan memanfaatkan 25 batang pohon kelapa kopior peninggalan ayahnya. Meski tak tahu banyak mengenai seluk-beluk budidaya kelapa kopior, Imam optimis usahanya akan berbuah manis. Terbukti sekarang, pohon kelapa kopior milik Imam bertambah banyak. Ada sekitar 100 batang pohon yang tersebar di pekarangan rumah dan kebun miliknya. Nah lalu, kalau dari segi ekonomi nih Pak, perubahan apa sih yang sudah Bapak rasakan setelah Bapak membudidayakan kelapa kopior ini? Banyak Mbak. Setiap hari saya dapat uang dari hasil kelapa kopior. Itu hari-hari notok, panjat notok. Terus itu harian, kemudian musiman, yaitu budidaya kelapa kopior di pembibitan. Per bulannya paling tidak ada 75 buah kelapa kopior mampu ia panen. Per butirnya Imam jual seharga 30 hingga 35 ribu rupiah. Imam juga menjual bibit kelapa kopior. Harganya 25 ribu per pohon. Per bulan sekitar 500 bibit kopior bersertifikat laris manis terjual. Nah terus ciri-ciri kalau kelapa itu kopior atau bukan gimana Pak? Ciri-ciri yang kopior dan enggak, kalau kopior kulitnya pasti berkerut lebih duluan. Kalau yang enggak kopior itu lebih kenceng. Kalau kayak orang tua kan lebih keriput. Terus kalau diketok suaranya lebih empuk. Kalau enggak kopior keras. Kalau diucak-ucak nanti suaranya lebih keruh. Kalau yang enggak kopior nyaring. Oke, tantangan. Naik Pak. Wow. Ketok dulu ya. Ayo Kayaknya bedain ini. yang kopior dan enggak. Ini kayaknya Pak. Ambil aja. Oh. Start dulu Pak. Nah, nggak salah lagi. Ini pasti kopiornya. Nah
Nah, kan dikopiak-kopiak dulu ya Pak ya? Ya. Aduh. Gimana? Nah ini udah pasti kopior nih Pak. Oke. Nah ini Pak dapat satu lagi kopior. Oke, bawa sini yo. Ntar. Nah ini Pak, ini udah pasti dua-duanya kopior. Oh, yakin? Yakin? Oke. Kopior ini. Nah ini pasti kopior Pak Coba, dua-duanya. coba. Ini ya. Coba ini. Ini kopior Pak. Enggak mungkin. Ini kopior Pak, Nggak. dua-duanya pasti kopior. Oh, enggak. Duh, gagal deh. Ternyata salah satu kelapa yang saya petik bukan kelapa kopior. Tapi untungnya yang lain beneran kopior. Tadi tuh perasaan kayak udah gini udah tebal. Gimana? Nah, kelapa kopior ini dari tekstur itu lebih lembut dan lebih tebal dibandingkan dengan daging kelapa biasa. Rasa dari air dan buahnya pun itu berbeda jauh dari kelapa biasa. Kelapa kopior ini lebih manis.